Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi soal PAT untuk akuntansi dasar dari nomor 11 sampai nomor 15. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya, sudah kita bahas dari nomor 1 sampai 5, kemudian dari 6 sampai 10. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 11. Dari nomor 11, metode perhitungan persediaan di mana barang yang dijual terlebih dahulu adalah barang yang dibeli terakhir. Oke, berarti ini antara LIFO sama FIFO ya. LIFO sama FIFO. Kalau LIFO berarti last in first out, berarti terakhir dibeli, terakhir masuk atau terakhir dibeli, pertama dijual, first out, pertama keluar gitu ya. Maka ini masuk, terakhir, keluar, pertama, MTKP. FIFO itu bahasa Indonesianya MPKP. Masuk pertama, keluar pertama, gitu. Barang terlebih dahulu adalah barang yang dibeli terakhir, berarti yang ini, yang LIFO. Langsung saja, berarti jawabannya adalah yang last in first out. Tuh. Kemudian, nomor 12, tanggal 1 September diketahui persediaan barang awal sebanyak 40 unit. Nah, pertanyaannya adalah, apabila perusahaan menggunakan metode perhitungan FIFO, maka besarnya harga pokok penjualan tanggal 5 September adalah, oke. FIFO itu berarti first in first out kan, berarti yang pertama kali dibeli harus pertama kali dijual. Nah, datanya itu adalah persediaan awal adalah 40 unit kan ya, 40 unit. Dengan harga 100.000. Nah, kemudian tanggal 3-nya dibeli barang dagangan 40 unit, berarti nambahin lagi persediaan barang dagangannya 40 unit dengan harga 105.000. Nah, berarti pada tanggal 5 September dijual. Nah, berarti ini kan sampai tanggal 3 nih, sampai tanggal 3 bulan September itu 9 ya. Oke, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 5-nya dijual. Dijualnya 50 unit. Nah, karena ini pakai FIFO, berarti yang ini habisin dulu, first in first out. Berarti yang 40 unit habisin, jual dulu, berarti 40 unit kali 100.000, berarti 4 juta. Terus, sisanya karena jualnya 50, berarti 10 ngambil dari sini. Jadi 10 unit kali dari yang 105.000. Berarti berapa? 1.050.000. Gitu ya. Berarti kalau dijumlahin, ini adalah 5.050.000. Ini harga pokok untuk 50 unit yang dijual. Gitu, berarti nanti saldonya sampai tanggal 5 itu saldo tinggal yang ini 30 unit yang 105.000. Gitu. Jadi nanti kalau dijual lagi 10 unit berarti langsung ke 105.000. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang 5.050.000 yang ini. Itu untuk nomor 12. Selanjutnya nomor 13. 13 ini sudah ke menghitung harga pokok ya. Oke, diketahui PD Payung sebagai berikut data keuangannya. Besarnya BTUD, barang tersedia untuk dijual. Oke, untuk mencari BTUD itu gimana caranya? Untuk rumus HPP itu sendiri, caranya dengan menjumlahkan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Ini rumusnya ya. Nah, sekarang kita lihat persediaan awalnya berapa? Persediaannya 3.400.000 ya. Persediaan awal di 3.400.000. Kemudian pembeliannya adalah 6 juta.
Kemudian ada beban angkut penjualan, ini ditambahkan ya. Beban angkut penjualnya adalah 700.000. Kemudian ada returnya 200.000. Retur pembelian 200.000. Nah, berarti pembelian bersih adalah 6.700.000 dikurangi 200 berarti 6.500.000 di sini ya. Nah, berarti persediaan awal ditambah pembelian bersih. Nah, ini jumlahnya 9.900.000, ini namanya BTUD. Barang tersedia untuk dijual. Jadi, dulu ada sisa yang belum terjual, persediaan awal namanya 3.400.000, kemudian melakukan pembelian sebanyak 6.500.000 pembelian bersihnya nih. Berarti barang yang memang siap untuk dijual, yang tersedia untuk dijual, berarti tinggal ditambahkan yang dulu sisa dulu ditambah total pembelian. Jadi 9.900.000 ini adalah BTUD, barang tersedia untuk dijual. Berarti jawabannya yang mana? 9.900.000 berarti jawabannya yang D. Itu ya, mudah. Kemudian yang nomor 14, berdasarkan soal nomor 13, berapakah jumlah pembelian bersihnya? Langsung ya, ini 6.500.000. Oke. Karena pembelian bersih itu pembelian, total pembelian, ya, total pembelian ini nih. Nah, ini ditambah dengan beban angkut pembelian, dikurangi dengan retur pembelian. Kalau nggak ada retur gimana, Bu? Berarti 6.700.000, ya. Jadi kalau beban angkut pembelian itu menjadi penambah ya, bukan mengurangi walaupun judulnya beban gitu. Maka dari sini kita lanjutkan, berapakah harga pokoknya gitu ya. Nah, harga pokok itu kan tadi nih, persediaan awal tambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, tinggal kurangi aja persediaan akhirnya. Ada berapa persediaan akhir? Nah, ini 2.500.000 persediaan akhirnya. Ini kan BTUD nih. Kurangi persediaan akhir. Persediaan akhirnya 2.500.000. Ya, tinggal dikurangi saja ini. Berarti ini 400. Ini 9 dikurangi 2, 7.400.000. Ini adalah HPP. Harga pokok penjualnya 7.400.000. Mudah ya. Terakhir nomor 15. Oke, nomor 15. Jumlah debit pada kolom laba rugi adalah neraca lajur menunjukkan angka 16.840. Sedangkan kreditnya 16.950. Oke, 16.840 dengan 16.950. Ini kredit, ini debit. Oke. Kalau di laba rugi, kalau jumlah kredit itu berarti kan pendapatan biasanya kan ya? Pendapatan nih. Kalau debit berarti biasanya beban-beban. Berarti kalau jumlah pendapatannya ini lebih besar, kan lebih besar nih daripada beban nih. Berarti artinya ini laba. Labanya berapa? Tinggal dikurangi saja. Ini berarti 9,81 kan? Oke, 110.000 laba. Itu ya, gampang ya. Kalau misalnya ini ketukar nih, ininya kreditnya lebih kecil daripada debitnya di sini. Ini tukar misalkan ini di atas kreditnya 840, debitnya 950, berarti itu rugi. Kenapa rugi? Karena bebannya lebih besar daripada pendapatan. Gitu. Pendapatannya misalnya 16.8, bebannya 16.9, berarti rugi 110.000. Kalau ini kan berarti masih besar kredit kan? Nah, berarti hasilnya laba. Berarti jawabannya yang mana? Yang laba. Ini ada dua nih. 110 nih. 110. Berarti yang jawabannya yang laba. Yang ini rugi. Berarti yang laba jawabannya. Oke. Selesai dari nomor 11 sampai nomor 15. Selanjutnya video berikutnya akan kita selesaikan soal yang esainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.